Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Salam bahagia, salam sehat ya. Oke. Kali ini saya akan bahas tentang arti spiritual dalam pandangan Reiki Kundalini. Nah, sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan update pembelajaran tentang spiritual dengan Reiki Kundalini. Oke. Spiritual banyak sekali pengertian ya, yang akhirnya menjadi momok atau menjadi sebuah pengetahuan atau sebuah keilmuan yang menakutkan, ada yang terus diterjang begitu saja. Nah, kalau dipahami, saya juga membaca dari beberapa kitab dari guru-guru spiritual bahwa spirit itu adalah roh ya. Di dalam diri manusia ada 3 bagian, yaitu spirit, kemudian soul atau jiwa yang berisi pikiran, perasaan, ego, emosi, kemudian tubuh fisik atau body. Nah, ada juga yang pernah bilang seperti ini, bahwa spirit itu nggak ada. Adanya adalah pikiran, perasaan, dan body atau tubuh. Nah, setelah saya simpulkan, setelah saya pahami, ternyata ada spirit. Ada roh di dalam diri manusia. Dan roh itu beda dengan jiwa. Roh itu semacam energi listrik ya, atau baterai di dalam diri manusia. Dan roh ini benar-benar percikan dari Sang Ilahi, dan benar-benar suci, dan benar-benar pada jalan ilahi atau jalan yang positif, jalan yang mendamaikan, yang menenteramkan, yang membahagiakan. Kalau ada sebutan, ada roh jahat, roh nakal, roh gentayangan, atau roh-roh yang lain yang tidak baik, itu adalah perumpamaan dari jiwa yang rusak ya. Ada kesadaran roh, ada kesadaran jiwa. Dan kesadaran roh inilah yang berada di Kundalini itu. Roh ini berada di tulang sulbi yang nantinya akan kembali kepada Tuhan pada saat jiwa dan fisiknya terpisahkan. Dan yang mengalami penyiksaan dalam alam barzah adalah jiwa itu. Karena jiwa berisi pikiran, ego, rekaman tindakan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Ini kalau dalam sistem elektronika ini adalah chip memori. Ya, jiwa itu. Setiap tindakan dari panca indera direkam dalam jiwa. Anda melihat sesuatu yang tidak baik, kemudian Anda melakukan yang tidak baik, maka jiwa itu merekam. Dan roh itu adalah baterainya. Baterai dari elektronik tersebut. Anda bisa bayangkan, misalkan itu sebuah handphone atau sebuah komputer, laptop. Baterainya adalah roh, chipnya, memorinya adalah jiwa, dan hardware-nya adalah fisik. Baterai ini akan kembali kepada Tuhan. Kemudian jiwa ini akan merekam semua kejadian manusia. Kemudian yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Menurut cerita dari kitab-kitab.
yang saya pahami secara Islam, dan juga saya ketemu dengan orang-orang yang selain Islam, agama lain juga mengatakan ada pembersihan di dalam jiwa, dan ada yang juga mengalami pembersihan roh, yaitu yang percaya dengan reinkarnasi. Nah, kenapa kita harus belajar tentang kesadaran roh ini? Belajar tentang kundalini ini. Ya karena kita secara alami ya, manusia butuh kedamaian, butuh ketentraman, butuh keamanan, butuh cinta yang sejuk. Itu secara alami. Anda tidak bisa mengelak dari hal itu. Kalau Anda stres, Anda pasti akan cari obat stres. Kemudian Anda ingin damai. Itu pasti karena itu adalah kesadaran roh. Jiwa yang rusak, roh akan mensuplai energi agar jiwa ini menjadi kembali sehat. Walaupun rusaknya ini sudah mengakar, berkarat di dalam jiwa. Jiwa yang berperilaku jelek, roh tetap mensuplai, tapi dia lepas dari perekaman kejiwaan itu. Jadi kalau roh itu secara alami, kita punya kesadaran roh, jadi kita tidak bisa mengelak bahwa kita tidak belajar tentang spiritual. Dan bahkan dengan spiritual, kita akan menjadi lebih bahagia, lebih damai, dan lebih banyak mendapatkan kemudahan, lebih banyak mendapatkan kerezekian. Karena spiritual berada pada ujung piramida yang paling tertinggi. Dan pada ujung piramida paling tertinggi itulah semua kekayaan dari ilahi, dari alam semesta dilimpahkan di situ. Oke, sudah mulai paham ya. Spirit adalah roh dan kita punya, dan kita manusia ada di dalamnya. Dan kita wajib mempelajarinya jika ingin sadar dengan roh, jika ingin damai dalam jiwa. Dan kalaupun tidak belajar, manusia akan tersadarkan dengan sendirinya atas kesadaran roh ini. Coba Anda capek-capek menjadi penjahat, jadi perampok. Sewaktu berjalannya waktu usia, maka Anda akan lelah. Tubuh fisik Anda lelah, jiwa Anda sudah ngeblank, sudah kehabisan cara berpikir mungkin. Apalagi kalau Anda sudah terkena kutukan dari kegiatan Anda sudah tersadarkan jiwa Anda, maka secara otomatis kesadaran roh akan terbangkit dengan sendirinya. Nah, ini sebagian orang mengalami kebangkitan kundalini secara otomatis di dalam kesadaran dirinya. Ada juga yang perlu dibangkitkan. Kalau kesadaran untuk bangkit otomatis biasanya lama ya, perlu pensucian jiwa, perlu kesadaran jiwa, perlu pemaafan diri, perlu semeleh, kemudian baru tersadar rohnya. Dan kalau Anda harus menunggu 50 tahun lagi, di usia 60 tahun baru terbangkit kundalininya, sangat saya sayangkan, karena bangkitnya roh, kesadaran roh itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau ada cara yang mudah untuk membangkitkannya sekarang, mengapa tidak Anda lakukan untuk aktivasi kundalini atau aktivasi kesadaran roh Anda? Saya tidak memaksa ya untuk belajar kundalini, aktivasi kundalini, untuk belajar kesadaran roh. Karena setiap orang punya cara masing-masing. Jiwa saya belum puas kok. Saya ingin bercinta dengan
seluruh perempuan di seluruh dunia. Karena jiwa saya, nafsu saya masih menginginkan ke sana. Oh, silahkan. Saya ingin meraup keserakahan di dunia ini sampai saya tersadarkan dengan sendirinya. Oh, silahkan. Bebas. Nikmati kehidupanmu dengan caramu. Namun Anda pasti akan kembali ke kesadaran roh. Tidak dalam jangka waktu lama, tidak juga dalam waktu dekat. Anda pasti akan tersadarkan oleh kesadaran roh. Dan Anda kembali kepada Tuhan. Anda kembali pada jalur Tuhan. Dan kalau bisa, saran saya adalah kembalilah sekarang. Karena dengan kembali lebih cepat, Anda akan lebih bahagia lebih cepat. Lebih berlimpah lebih cepat. Lebih damai, lebih sejahtera, lebih harmonis dalam hubungan, dalam keluarga, dalam apapun. Lebih cepat. Silakan Anda resapi kesadaran ini. Itu saja ya yang saya sampaikan tentang arti spiritual dalam Reiki Kundalini. Biar paham bagaimana spiritual itu, bagaimana penerapan, letak, tepatnya spiritual itu diterapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Salam Rahayu. Salam sejahtera. Salam spiritual Anda semakin meningkat dan semakin membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.